Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Harian di Lyon. Kita ada di konten di interview. Gue bareng Anton dan bareng Cialing. Kalau aslinya nama lu siapa sih? Nama asli gue adalah Cuilin. Dipanggil Cialing. Gue nggak tahu kenapa dipanggil Cialing. Karena gue dari kecil sering dipanggil Aling sama mak gue. Oh gitu. Oke. Mungkin nanti bakal kelihatan dari judulnya kita mau ngebahas apa, pasti udah tahu lah ya. Gua pengen ngobrol sama mereka berdua karena menurut gua ini pasangan yang biasanya sering diomongin di keluarga, biasanya kalau di Indonesia biasanya di tetangga. Iya dong, ya kan? Keluarga lu ngomongin gue aja. Biasanya begitu biasanya. Biasanya oke. Nah, kan kalian menikah udah berapa tahun sih? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Anak satu. Suami. Suami masih sama-sama. Anak satu umurnya 4 tahun. Anak 4 tahun. Kalau 6 berarti 6 jalan 6 sih. Kalau 6 berarti di luar nikah. Oh, anaknya umurnya. Kira penting gue kagak nyambung. Cuma bukan luar nikah, belajar dulu baru nikah itu mah kalau 6 tahun. Oke, lu umur berapa sekarang? Sekarang gue 27. Cialing umur berapa sih? Gue 42. 42. Berarti kalian Beda 15 tahun. beda 15 tahun. Saat menikah umur? Aku umur 37. Lu berapa? 22. Umur 22. Bayangin, dia umur 22 sudah menikah, saat ini saya 29 masih jomblo. Dulu promosi diri lu sendiri. Oke, pertanyaan gua adalah yang pertama, ketika kalian memutuskan menikah, ada nggak bayangan-bayangan bahwa kalau dari si Cialing misalnya kayak, wah suami gue lebih muda nih, Anton istri gue lebih tua gitu. Pikiran-pikiran apa yang kepikiran gitu? Oh, jadi dulu kepikirannya pada masa itu gue takutnya orang akan berpikir nih bukan suami gue gitu, jadinya anak gue gitu. Tapi gue sendiri akhirnya memutuskan pengen oke setuju menikah dengan dia, pasangan gue ini, karena gue berpikir permasalahannya itu pasti nanti kedepannya berbeda gitu, ada aja lah, kompleks juga gitu loh. Jadi gue setuju menikah. Ya menurut gue masalahnya kan kita yang tanggung, bukan orang lain yang tanggung. Yeah. Jadi gue kan gue takut orang lain berpikir ini anak gue, ini bukan suami gue. Nah gue pikirin orang lain gitu, sedangkan yang ngejalanin kan gue sama dia. Betul. Jadi gue akhirnya setuju menikah sama dia. Udah kan hidup gue ini, gitu loh. Itu makanya tadi gue bilang, start hubungan kalian itu pasti bakal diomongin orang. Itu tadi gue bilang tadi kan. Lo sendiri bakal berpikir itu kan. Padahal kalau beda 15 tahun kayaknya nggak mungkin anak lu dah. Masa lu nikah umur berapa? Tapi muka gue kan awet muda. Kalau lu Ton, pikiran lu Ton setelah lu tahu ya bahwa istri lu umurnya lebih Ya tua. awalnya sih nggak ada pikiran sama sekali gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau dibilang kriteria cewek yang gue inginkan dulu ya pasti umurnya di bawah gue. Tapi ya pas ibarat kata udah ngeliat, wah ngebayanginnya sih mungkin masih bisa dibayangin. Cuman memang ada beberapa hal yang kita tahu, ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa ngelihat gitu ke depannya. Bahkan kita cari orang-orang mungkin yang bisa kasih gambaran buat kita. Contohnya ya, maksudnya beda usia gitu kan. Kira-kira masalah apa aja sih yang bakalan dihadapin ke depannya gitu kan. Yang pasti pertama pandangan orang gitu kan. Oke, kita bisa atasin. Ya udahlah, nggak usah pusingin pandangan orang. Yang penting bagaimana prinsip kita gitu kan. Nah kalau misalnya yang gue bingung itu terus terang sih ya, itu sih soal apa ya, soal seksual sih gitu ya. Maksudnya bagaimana nanti mau punya anak, bagaimana nanti hubungan di pernikahan, itu kan gue masih belum mengerti sama sekali gitu kan. Kayak misalnya contoh, di usia berapa sih wanita itu masih bisa hamil, itu aja dulu tadinya awalnya kan nggak ngerti kan. Akhirnya cari-cari tahu dulu sampai di usia berapa rata-rata wanita menopause, walaupun ternyata beda-beda. Mungkin ada yang 45 masih bisa hamil, ada yang mungkin di atas 45, di bawah 50 lah. Kalau di atas 50 sih kayak udah langka banget sih itu. Kayak gitu. Lu nih, berarti lu hamil umur berapa? Hamil gue umur 37 jalan 38. 37, 38. Iya, 38 gue lahiran gue. Ada target nambah? Dulu sih kayaknya jaraknya kalau bisa jangan jauh-jauh, tapi ternyata sesudah punya anak permasalahannya sama kayak pasangan-pasangan lain. Apa? Ya kan anak setahun pertama kan kita harus jaganya tuh intens. Iya. Lebih intens sama anak kita. Nah itu permasalahan itu. Apa? Gua nggak Maksudnya tahu. anaknya lu kan harus kasih anak lu perhatian, terus harus kasih ASI ke anak lu. Iya.
terus dia harus perhatiin makannya, dia kan belum bisa makan yang keras-keras. Nah lu harus jaga hal itu. Nah sekarang kalau lu intens sama anak lu, bagaimana hubungan lu sama pasangan lu? Nah setahun pertama itu kayaknya tuh sengsara banget gitu loh. Kita nggak bisa kemana-mana, kalau kemana-mana kita mikirin anak kita. Jadi, nah itu kan rata-rata kalau ibu-ibu yang rumah tangga sekarang yang nggak memiliki perbedaan usia dan pernikahan juga punya permasalahan yang sama untuk ngurus anak itu. Jadi kayaknya sekarang belum. So far sih belum kepikiran. Mungkin kepikiran ada, tapi keinginan masih ada, tapi untuk merealisasikannya tuh masih dalam pergumulan lah. Kan ada masalah biaya juga bro. Iya sih betul. Sekolah kan mahal betul. sekarang. Iya. Tadi ngomongin seksual ya Ton. Di lu sendiri ada nggak hasrat yang kayak, aduh gue pengen punya anak lebih tapi takutnya nanti istri gue nggak bisa atau takutnya terjadi apa-apa gitu. Secara umur lu kan lagi masa-masa ininya nih. Kalau soal anak sih gue nggak khawatir deh. Maksudnya gue udah bukan ngelihat hal yang kayak aduh ntar masih bisa punya, enggak sih. Kayak misalnya gue tahu nih di bawah 45 itu masih bisa. Teman kampus gue juga dulu ada yang umur kalau nggak salah 44 atau katanya masih bisa. Yang gue khawatirin sih lebih kepada finansial sih. Finansial sama waktu buat ngurusnya. Karena dulu apalagi kan gue sama istri gue tuh waktu punya anak tuh masih kuliah tuh, masih bikin skripsi, begadang-begadang, ganti-gantian jaga anak sambil bikin skripsi gitu kan. Jadi kayak untuk nambah lagi tuh kayak mikir, wah kita bakal ngalamin hal kayak gitu lagi. Dua-duanya sekarang kan sama-sama kerja, terus kita sekarang ada kerintis bisnis roti juga. Jadi gue bayangin ini aja udah sibuknya, dia sibuk, gua sibuk, hampir kayak waktu luangnya itu udah hampir nggak ada gitu kan. Jadi kita bener-bener yang ekstra banget merhatiin anak tuh, jangan sampai saking kita sibuknya anak kita kebanyakan nonton gitu kan. Kalau kayak misalnya kita lagi bener-bener sibuk, kita kasih anak kita nonton TV, kita batasin 1 jam, kita kasih alarm. Jadi kalau misalnya punya anak 2, waduh gimana gitu, belum kebayang aja sih. Sisi lain kita juga nggak ada yang bantuin, jadi kita tanganin sendiri anak kita. Ya gue rasa memang harus mateng juga ya, kayak banyak anak-anak yang punya anak 2, anak 3 zaman sekarang yang ya udah gitu aja gitu, maksudnya anaknya kayaknya sekolah juga kan penting ya. Iya. Kalau anak sekolah kayaknya sekolah di tempat yang asal-asalan juga kan nggak baik ya buat masa depannya kan ya. Nah emang kalau kita sih memang lebih ke finansial sih kalau punya anak. Soalnya anak kita mau kasih pendidikan yang bagus juga. Bukan berarti kita nggak percaya, maksudnya kayak anak itu ada rezekinya. Tahu sih anak itu ada rezeki. Cuman kita tuh kayak realistis zaman sekarang itu bukannya gua ngerendahin, tapi kalau misalnya contoh anak gua dari SD, SMP, SMA sekolah negeri terus, gua mikirin pergaulannya terus terang ya. Jadi gua mikir mungkin kalau SD masih oke lah ya, tapi kalau kayak SMP, SMA, kuliah, gua tuh udah ngebayangin kepengen anak gua tuh masuk di sekolah yang bagus dalam artian bukan soal harus kuliah di tempat yang terkenal atau SMA yang internasional, enggak, tapi karena gue memperhatikan pergaulannya, karena gue ngerasain gue sekolah di mana itu mempengaruhi kehidupan gue, circle gue nanti akan jadi seperti apa. Karena kan kalau misalnya motivator kan ngomong kalau lo mau sukses yang menentukan salah satunya adalah pertemanan lu kan. Kalau lu bergaul dengan orang-orang yang sukses, lu mau nggak mau punya pola pikir sukses. Jadi gue bener-bener mikirin sampai ke sana sih gitu. Dan anak gue. Anak namanya siapa? Anak namanya Carly. Udah sekolah ya? Udah. Sekolah apa dia? TK. Cewan. Di usia kalian beda 15 tahun, menurut gue kayak pernikahan yang jarang gitu. Abang gue pun beda usia sebenarnya. Istrinya mungkin beda sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Tapi sebenarnya gue baru tahu kalian tuh baru beberapa hari lalu lah, berapa minggu, terus sama sekarang kalian ngomong ternyata kalian beda 15 tahun. Itu kayak kaget juga sebenarnya gue beda 15 tahun itu. Bedanya banyak. Jauh banget ya. Nah, mengatasi perbedaan kalian gimana nih? Apalagi Anton masih umur berapa sekarang? 26. Pas nikah, pas sekarang 27 gitu. Lu udah 42 gitu. Dari sisi pergaulan kan harusnya beda, dari sisi pemikiran beda, cara mengatasi rumah tangga kalian di beda pemikiran. Usia kan biasanya menentukan pemikiran juga nih. Iya. Mungkin masih umur 26 masih pengen main, masih pengen apa gitu. Mengatasi perbedaan ya justru sih kalau gue sih dari sebelum pernikahan ya udah mempersiapkannya. Jadi kalau sudah menikah ya udah siap aja sih, udah mempersiapkan diri kan. Kayak misalnya nanti beda usia, berarti kan gue udah mikirin nih, kalau gue nikah ya berarti otomatis gue harus menghidupi keluarga gitu kan. Karena emang gue dari dulu juga bukan orang yang suka kelayapan main segala macam, enggak juga sih.
Jadi ketika gue deket nih sama dia dan tahu nih ada perasaan, ya awalnya sih enggak ya. Ini emang kita langsung lompat aja nih karena kita udah dalam zona waktu kita menikah nih. Sebenarnya kalau mau ceritain sebelum memutuskan untuk menikahnya itu panjang banget gitu kan, bisa satu sesi lagi. Nah jadi gue pikirnya kalau gue udah putusin gue mau sama dia, ya gue udah siap segala sesuatunya sih. Kayak misalnya ya gue udah tahu, udah bukan mungkin dulu gue misalnya dulu paling misalnya contoh ya main game bisa ke warnet, ya gue udah tahu mungkin setelah menikah udah bukan waktunya kayak gitu lagi, udah pasti mikirin istri, mikirin punya anak, mikirin masa depan kita bagaimana, mau dibawa kemana, mungkin kita nanti bakalan tinggal di mana, ya gue udah siapin segala sesuatunya. Bahkan mau nikah aja kan kita mesti mikirin dong secara keuangan gimana, mikirin nanti mau tinggal di mana, ya gue udah siapin segala sesuatunya. Jadi kalau mau berbicara soal tadi apa beda usia itu, mungkin ya gue nggak tahu ya, ini pandangan karena ini kan berdasarkan pengalaman gue. Mungkin di antara orang seusia gue, mungkin gue yang udah berpikir sampai ke sono kali. Mungkin kalau orang lain gak mikir sampai ke sono. Iyalah. Karena memang sebetulnya target gue sendiri tuh nikah 27 sih sebenarnya ya. Gue juga nggak mikirin sih. Gue nggak kepikiran juga sih. Masalahnya kan waktu itu masih kuliah gitu. Nah, emang normalnya nih kalau misalnya gue mau ngikutin yang nyaman gitu ya, mungkin selesai kuliah baru nikah. Cuman karena kita mengejar usia gitu kan. Waktu itu 37, kita pikir-pikir kalau misalnya nanti sampai 40 lebih kayaknya nunggu lulus dulu gitu ya. Lulus 40 kayaknya takutnya ya ketakutan ada punya anak gitu kan. Ya, kalau lebih ke istri gue waktu itu mikirnya aduh dia yang lebih takut kayak misalnya nanti kalau misalnya gue nikahnya 40 terus nggak bisa punya anak gimana, ada yang khawatir. Kalau gue sih terus terang pribadi nggak terlalu khawatir ya, karena pertama gue tahu di atas 40 masih bisa, kedua ya anak itu kan pemberian dari Tuhan gitu kan. Jadi dikasih ya puji Tuhan, yang nggak dikasih ya gue harus mengucap syukur gitu. Mungkin ada kehendak Tuhan yang lain gitu kan, entah mungkin kita harus fokus ke pelayanan, entah mungkin kita adopsi atau apa, itu juga kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau gue nggak khawatir kalau untuk hal itu, nggak khawatir. Tetapi kita kan antisipasi juga dong, kalau memang lebih baik lebih awal kenapa enggak, bener kan? Terus gue mikir oh ya kalau sambil kuliah gimana gini pikir ya udah bisa. Dan kalau misalnya gue mau ceritain uniknya nih ya, mungkin kalau dari sudut pandang orang pada umumnya, bahkan gue pernah ketemu dari seorang financial manager itu, gue menikah sama dia itu nggak punya sesuatu yang dikatakan mapan tuh nggak ada. Bahkan kita mau menikah dua-duanya ada sendiri kerjaan. Ajaib kan? Itu sebelum ke Cialing tadi ya, masalah pemikiran itu trigger lu apa bro? Kan dulu masa kuliah nih, ketika gue mau menikah, terus sampai sekarang berubah gitu pemikiran lu gitu. Sebelum menikah pasti lu punya pemikiran gimana ya caranya gue menikah. Pasti kan nggak, kalau umur matang pasti kan kayak udah mikir nih, gue udah harus nyupin biaya, gue harus gini gitu, banyak gitu planningnya pasti. Lu kan kuliah, lagi kuliah terus lagi main-mainnya, umurnya masih muda juga. Apa triggernya? Pasti ketika lu kayak punya pemikiran matang gitu. Perasaan itu kan begitu kuat gitu ya, perasaan ya cinta gitu ya, gejolak cinta itu begitu kuat. Tapi kan kita rasional. Cinta itu, dorongan itu ada. Tapi setelah kita berpikir rasional, gue berpikirnya gue mengukur nih kira-kira gue bisa nggak ya kalau menikah sama dia gitu kan. Siap apa enggak ya? Dan ada banyak hal sih gitu ya. Kalau diceritain tuh sebenarnya setiap keputusan gue itu ada kisah di baliknya. Contoh ya, waktu itu gue mikir gini, wah gue kalau nikah gue nggak bisa memberikan suatu pernikahan tuh yang kayak orang kan pasti pengennya pernikahan sekali seumur hidup, maunya yang wah gitu. Ya, gue ngomong, wah kalau gue nikah kayaknya nggak bisa deh. Maksudnya lu mendingan dapat orang yang emang udah mapan lah gitu kan. Lu nikah bisa mewah, pokoknya lu maksudnya gini, gue melihat itu sebagai seorang tuh wanita yang punya kualitas diri gitu kan, kualitas diri yang baik gitu kan, baik secara rohani maupun secara umum gitu kan. Jadi lu mesti dapet laki-laki tuh yang hebat lah menurut gue di pandangan gue saat itu. Lu nikah lah sama orang yang mapan, yang mungkin di mata gue waktu itu di bayangan gue ya lu punya rumah, punya mobil gitu kan, nikahin dia gitu kan. Tahu nggak jawaban berarti dia apa? Di situ lu minder juga berarti? Minder jelas gitu kan. Gue masih kuliah punya apa gitu kan. Betul. Waktu itu emang kuliah sambil kerja. Tahu nggak jawaban dia apa? Katanya kalau mau menikah jangankan harus mewah katanya. Lu punya uang 2 atau 3 juta pun nikah ayo katanya. Tapi itu ada kisahnya bro. Kenapa dia bisa ngomong 2 atau 3 juta? Dan di situ gue nangis loh. Gue sebagai cowok gue nangis. Nangis tuh kayak wah hebat bener gitu kan wanita ini gitu kan sampai ngomong gitu. Jadi
background kisah itu gini, di gerejanya dia dulu tuh ada seorang pasangan yang mau menikah, tapi memang benar-benar keterbatasan dana. Iya, dana. Dia ngomong ke gembalanya, ibu gembala kan waktu itu ke gembalanya dia, saya mau menikah, tapi saya cuma punya uang 2-3 juta doang. Tolong berkati saya, uang ini saya kasih, terserah deh mau diapain aja, saya pokoknya nggak berharap yang apa-apa. Beneran lah akhirnya karena gembala juga ini kan menolong gitu ya, jadi dia atur anak remaja, anak pemuda di sana lah, yuk bantu dekorasi segala macam, penting dia bisa nikah. Udah gitu doang. Nah dari kisah itu ada background, makanya pas dia ngomong begitu nangis lah gue, karena gue ngebayangin memang maksudnya gue juga nggak sesusah itu sih gitu kan. Tapi ketika dia ngomong begitu gue kayak langsung ngerti gitu bahwa orientasi dia juga bukan itu gitu. Dia kalau emang benar-benar dia mau menikah ya dia tulus aja menikah. Tapi ya puji Tuhan gitu ya, pas gue menikah ya nggak 2-3 juta juga sih, Tuhan kasih gue puluhan juga. Tuhan sediakan berkatnya gitu. Dari ceritanya Anton, jangan ambil kesimpulan terus bisa segitu doang lo ya. Iya, agak. Kita ngumpulin. Kalau segitu juga udah nikah gue minggu depan. Kalau sekarang kayak cukup deh, kan pakai nasi box doang. Online. Batak susah sih. Pakai online. Batak nggak bisa cuman nikahnya doang. Coba lu nikah sama Padang lah, sepatu lu jadi dibawa ke orang Padang. Jadi dia nikahin gua. Iya. Oke, dari Sialing. Oh ya, kalau dari gue soal pemikirannya itu, kalau gue sih bersyukurnya gini, karena gue usianya lebih banyak. Iya. Kan gue pernah ngelewatin di usianya dia. Iya. Dia belum lewatin di usianya gue. Iya, betul. Jadi ya kalau dari gue sih, guanya harus turun sedikit, dianya harus naik sedikit. Jadi kita ngambil istilah gini loh, kalau gue setuju sama dia, bentuknya sama dia juga punya pemikiran jauh di atas usianya dia. Jadi istilahnya standarnya dia udah naik secara pemikiran kedewasaannya loh gitu loh. Jadi dia juga udah naik. Jadi gue turun aja sedikit gitu loh. Jadi supaya kita tuh bisa punya pola pikir yang seimbang. Ya seperti soal pengaturan finansial di rumah tangga, soal soal bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Itu sebenarnya masalah kita sih sebenarnya sama aja kayak masalah-masalah rumah tangga orang lain yang pada umumnya pernikahan yang istilahnya yang perbedaan usianya nggak banyak lah ya, sama aja. Tapi kalau kita menjalannya dengan saya turun sedikit gitu. Jadi saya pun masuk ke dalam usia pergaulannya teman-teman dia, dan dia pun berusaha masuk dalam usia pergaulannya teman-teman saya. Ada ininya nggak sih? Ada keuntungannya juga nggak sih? Mungkin karena lu pelayanan di gereja dan lu banyak ketemu anak-anak muda gitu. Iya. Jadi lu ngerti pikiran. Iya. Usia betul segitu. juga apa yang dikatakan Andi. Jadi karena gua pelayanannya tuh di sekolah minggu sama di remaja, jadi gua bisa mengerti pola pikir. Waktu itu kan waktu gua masih belum nikah sih ya, gue gak kelihatan kayak umur udah 30-an gitu loh. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah lahir sana, sudah berkembang gitu ya. Jadi pola pikir mereka gitu kita tahu juga, karena kita itu keuntungannya gue. Mungkin yang harus belajar sebenarnya Anton kali, karena Anton nggak pernah melewati usia lu kan. Iya. Jadi kan ada istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia ada simbiosis mutualisme. Jadi gue kasih tau dia nanti kalau sampai di usia ini lu akan mengalami hal gini-gini gitu misalnya. Jadi dia itu keuntungan dia. Kalau keuntungannya gue, kalau dulu gue berpikir ini ya gue berpikir gini, kan manusia itu nggak mungkin hidup selalu produktif. Nah gue lahirin anak gue aja udah umur 38. Gue berpikir nih kalau anak gue harus sampai ke jenjang kuliah minimal S1, berarti kan usia anak gue kalau lulus S1 harus 22. Sedangkan gue selisih umur sama anak gue kan 38. Nah pasti kan gue ini akan mengalami pensiun, terus mengalami penurunan secara kinerja bekerja gitu. Masih kan orang-orang perusahaan pasti akan memilih orang yang usia lebih muda dong. Jadi keuntungan gue pikir anak gue pasti akan menyampai pendidikan yang lebih baik karena dia punya papa masih tetap di usia produktif. Itu keuntungan gue berpikir. Jadi ibaratnya anak gue tetap ada yang jaga, itu keuntungan gue. Makanya gue selalu berpikir kenapa enggak gue jalanin gitu. Jadi gue turun pemikirannya, dia naik sedikit. Nah kesulitan lu gimana tuh? Lu harus naik gitu kan, karena lu nggak pernah melewati usianya si Aling kan. Gimana pendewasaan lu? Apa pergaulan lu kah? Coba gue ambil contoh simpel dulu ya, pas tadi dia ngomongin turunin sama gue naikin. Hal pertama yang bikin gue klik, ini wanita benar-benar yang punya prinsip yang bagus. Dan kayak ya kita kan punya kriteria dong ya, maksudnya gue juga punya kriteria dalam diri gue pengen cewek seperti apa. Waktu itu contoh kita pergi nih ya ke mall gitu kan, dulu kan sering ngumpul sama teman-teman atau gimana, sama temannya anaknya 3. mau makan apa gitu kan, simple dong, pertanyaan simple tapi bisa menjadi cerita yang heboh kan. Kalau misalnya yang lagi konten-konten viral kan mau makan apa, jawabnya terserah gitu kan. Jadi gini, kalau gue sama dia itu
misalkan dia nanya mau makan apa, waktu itu misalnya gue jawabnya terserah gitu kan, misalnya Lu yang jawab? iya misalnya gue jawab terserah. Terus maksud gue kan biasanya kan cewek dong, kita kan Ah. ngasih kesempatan cewek buat memilih gitu kan, Ah. kamu maunya apa gitu kan. Terus dia bilang kamu kan laki-laki, kamu aja yang putusin katanya. Nah itu udah satu poin tuh, maksudnya dia sebagai wanita memberikan kesempatan gue sebagai laki-laki walaupun usianya di bawahnya untuk mengambil keputusan. Itu kan prinsip. Ya berarti Dan nggak semua wanita bisa menyadari hal Iya, itu bro, iya, memberikan kesempatan kepada Iya. cowoknya, baik itu pacar atau bahkan kepada suaminya untuk kamu sebagai suami, kamu sebagai cowok atau kamu sebagai keluarga memutuskan. Itu jarang kalau menurut gue. Iya. Jadi itu satu hal yang kayak menurut gue, keren juga nih cewek gitu kan. Akhirnya di situ gue belajar. Tadinya kan gue juga termasuk tipe orang tuh yang ngikut gitu kan. Ya kalau orang bilang pragmatis gitu ya, ikut aja ya, follower gitu kan. Tapi setelah dari percakapan itu gue belajar ketika, dan itu nggak cuman kejadian di itu ya, jadi dalam hidup gue juga belajar ketika gue pengen makan apa, gue harus bisa mutusin buat diri gue sendiri. Bener ya, pernah nggak sih kita ngalamin gue kepengen makan apa, bingung, Iya. mau makan sendiri aja bingung, gimana mau ngurusin makan orang gitu kan. Pasangan, iya. Dari situ gue belajar mau makan apa. Kadang-kadang tapi kita kan sebagai pengambil keputusan juga nggak boleh sepihak, maksudnya egois mau kita. Misalnya gue kasih pilihan, gue mau KFC, kalau nggak Iya. Solaria, KFC atau Solaria. Terus biasanya pilih apa? Nah, lalu gue putusin, ya udah KFC gitu kan. kalau dia jawab terserah, lu sebagai kepala rumah ya tangga. langsung aja udah KFC ya. Tapi dia nggak mau. Nggak mau, ya udah mau nggak mau ikut. Tapi Kan ngomongin soal keputusannya Tapi itu, enggak sih. sebenarnya kan gue tahu kalau cowok itu susah mutusin soal Iya, sesuatu. biasanya. Nah, gue belajar, gue kasih pilihan. Contoh kan kalau waktu kita ini ngomongin soal makan aja ya, Iya, kita makannya simple tapi makan simpen kan dia bingung dia mau makan apa. Gue tau dia bingung. simple tapi bisa bikin berantem itu. Iya, itu simpel bisa bikin berantem, sampai orang-orang yang punya rumah tangga juga kadang-kadang berantem soal Pacaran aja, pacaran gak usah rumah tangga. Yes, bener, makan apa. Akhirnya gue tahu. Nah makanya gue belajar untuk kasih dia pilihan. Contoh biasanya gue kan di dalam pikiran gue kepengen makan nasi goreng, Iya. potato goreng, misalnya ayam goreng gitu ya. Jadi gue kasih dari 3 pilihan ini, biar dia memutuskan. Karena kalau dengan contohnya bilang, yaudah deh ayam goreng aja, misalnya cal ayam gitu. Kalau dengan dia yang memutuskan, dia akan merasa dia tuh sebagai laki-laki. Oh tetap nih gue laki-laki yang memutuskan, soal makan aja gue yang memutuskan. Jadi gue berusaha untuk kasih pilihan. Jadi kasih pilihan sebenarnya gue bisa aja bertanya sama dia mau makan Iya. apa. Kayak gue pengen makan cal ayam, kasih dia ngikut. Ikut. Ngikut. Biasa cowok gitu ya. Iya, Biasa tapi cewek. kalau gua karena beruntung ya gua agak pinter juga. Jadi gua kasih dia pilihan gitu. Nah, itu supaya salah dia bisa memutuskan. Tapi itu skill kok, itu belajar. Iya. Itu kita dipelajari kan di banyak kok seminar-seminar tentang wanita yang mengajarkan hal-hal itu. Soalnya memang itu udah, makanya tadi dibilang tadi itu sebenarnya simple itu, soal makan itu bisa bikin berantem. Hal Iya, simple bisa. dari jawab terserah dan nggak jadi, udah masuk restorannya terus keluar lagi. Apalagi ya gara-gara ngambek lu harus jadinya cewek lu ya kan. Iya, benar. Lu mau makan apa? Itu terserah penting sih, kamu bro. gitu, terserah kamu. Pas masuk kayaknya udah ya makan ini. Aku kan nggak suka ini, kelar hidup lu. Nggak jadi makan lu pulang. Iya, nah itulah yang gue maksud gue yang nurun, jadi Iya. yang gue turun, gue kasih dia pilihan, dia yang naik, dia jadi yang memutuskan. Nah ya, ya makanya tadi gue bilang gue setuju pas Cialing bilang gitu, berarti di situ posisi Cialing kayak walaupun sebenarnya gue bisa gitu untuk menentukan, tapi lu mau supaya dia terlihat lebih naik gitu kan? Iya. Karena pria itu butuh diakui sebagai laki-laki, itu natural bro. Oh gitu. Dan maksudnya itu salah satu contoh doang ya itu, dan menurut gua salah satu contoh itu sangat penting. Jadi sebenarnya gini, awal gua maksudnya punya perasaan itu sebenarnya nggak ada. Gue cuman pernah berkata di hati gue begini, ini cewek bagus gitu ya, maksudnya wanita ini hebat gitu kan, kualitasnya bagus lah. Kalau mau dibilang kriteria kayaknya speknya bagus ya. ya. Speknya kriteria. Jadi gue pernah berkata dalam hati gue gini, Tuhan, gue kalau misalnya gue punya pengen punya istri, gue mau kualitas yang kayak begini di istri gue. Gue cuma ngomong begitu doang bro. Jadi gue mungkin masih ngebayangin ya cewek itu masih seusia gue atau di bawah gue gitu kan. Tapi gue kepengen yang kualitasnya punya prinsip hidupnya kayak begini, Iya. cara dia pemikiran dia begini. Mungkin lu pengen ini, mungkin lu pengennya speknya iPhone tapi bodinya Android. Ya kan? Jadi kualitasnya yang penting Iya, kualitasnya kan bagus tuh iPhone, tapi speknya Android. Bisa macam-macam. Nah ini termasuk pemikiran yang naik. Oh, iya betul. Iya, Jadi lu lebih mentingin kayak kualitasnya lah. Iya. Sama satu lagi nih gue boleh nambahin, salah satu hal tuh saat kita nanganin konflik itu penting banget sih. Iya. Karena kan gini, lu kan tadi tanya kendala apa cara kita mengatasi perbedaan usia ini. Iya. Karena menurut gue nggak cuman beda usia yang sama pun ketika ngadepin suatu konflik gitu kan, namanya pacaran, namanya hubungan itu pasti ada konflik.
Nah, gue itu bisa menerima dia itu karena satu poin yang menurut gue sangat bagus dari istri gue itu adalah ketika kita konflik nih ya, gue nasehatin dia. Padahal kan gue lebih muda nih, Iya. lebih tua. Gue nasehatin dia, gue pikir paling gue nasehatin juga dia nggak mau denger. Tapi ternyata enggak loh. Jadi Cali bisa terima. Dia bisa terima dan dia mau berubah. Oh gitu ya, yaudah deh gue akan coba. Dan itu berubah gitu. Maksudnya maksudnya dia berusaha mau. Ketika orang udah mau, pasti nanti akan secara proses butuh waktu memang ke arah yang lebih baik. Coba mungkin banyak diantara kita yang kalau ada konflik nih ya kita mau selesain, tapi sama-sama megang egonya. Ketika kita nasihatin nggak mau, gue tetap mau kayak begini gitu kan. Tapi sebaiknya kamu jangan begini. Contoh ya, kalau ngomong misalnya kayak gue lupa sih ya. Contoh doang ya, ini mungkin nggak terjadi. Kalau ngomong jangan keras-keras atau jangan ngomong yang kasar gitu kan. Kalau orang yang ini style gue mulut gue gitu kan, padahal itu bisa jadi akhirnya nggak sinkron gitu. Tapi kalau misalnya gue nasihatin dia, oh gitu ya, yaudah deh kita belajar. Oh pernah dulu ada yang kasih tau kita ya, karena kan kita berhubungan dengan anak sekolah minggu, berhubungan dengan anak-anak lah ya. Ada orang yang nasihatin kita bukan karena pasangan sih, maksudnya secara umum aja. Kalau ngomong di anak-anak jangan pakai lu gue. Oh gitu. Kita kan santai kan ngomong lu gue, tapi Harusnya. akhirnya kita nginget oh iya ya itu suatu hal yang baik, suatu hal yang positif, kita belajar dan dia mau belajar gitu. Jadi gue ngeliat poinnya di situ. Nurunin egonya gimana sih? Gue berusaha untuk gini loh, menghargai dia sebagai sosok seorang laki-laki yang nantinya kelak akan menjadi suami gue, dan sampai dia menjadi suami gue menghargai itu. Satu hal sih, gue berpegang sebenarnya prinsip pada kebenaran agama yang gue yakini ya. Jadi agama yang gue yakini itu mengajarkan gue untuk menghargai dan menghormati kepala rumah tangga. Nah jadi gue pada prinsip ketika gue bertemu dengan laki-laki, walaupun itu secara langsung bukan pasangan gue, maksudnya itu temen gue, temen gue laki gitu, jadi tetap gue berusaha untuk menghargai orang tersebut gitu loh. Jadi itu kepada orang lain. Nah, pas kepada dia, karena dia ini adalah nanti akan jadi calon suami gue juga berusaha untuk melatih diri dari hal itu gitu. Karena gue udah terlanjur pacaran sama orang beda usia. Nanti gue kalau nikah kan juga sama orang yang beda usia. Jadi gue berusaha untuk melatih diri dari itu. Jadi gue turunin ego gue di situ. Ya gue merendahkan hati gue lah. Nah sekarang kalau yang dia bilang sama gue itu kan itu adalah sebuah kebenaran. Contoh kalau dia nasihatin gue, bisa contoh jangan kayak tadi ya, jangan ngomong keras-keras. Terus sebagai cewek harus gini-gini. Itu menurut gue sebuah kebenaran. Jadi kenapa gua nggak coba untuk berubah gitu? Istilahnya selagi bener kenapa nggak gue jalanin gitu? Iya, nah itu kan kalau bisa gue berpegang pada prinsip keegoan gue, aneh karena nih gue bisanya nggak jadi juga sama dia, putus sama dia, gue berhubungan lagi sama orang lain juga. Nah tentu orang lain itu juga pengen punya, di pandangan dia pengen punya, maksudnya wanita yang istilahnya mungkin yang perkataannya nggak keras, nggak apa segala macem, yang nggak ngomongnya lu gue gitu misalnya kan ya. Nah itu kan satu kebaikan buat gue gitu, gue pikir nilai dari untuk gue. Jadi sesuatu yang kalau memang diminta untuk berubah untuk kebaikan gue bisa terima. Di pikiran lu mungkin yang pernah terpikirkan tapi nggak terucapkan gitu, kayak misalnya kayak, aduh umur lu masih segini udah berani nasihatin gue gitu, pernah nggak terbisit kayak gitu-gitu? So far sih belum ya, maksudnya ke umur lu seberapa? Semoga enggak justru, sih ya sebenarnya. Karena ini kan gue bilang kan dia punya pemikiran yang dewasa, dia ada naiknya. Nah justru karena tingkat kenaikan itu jadi dia membuatku menghargai dia. Lu kok masih muda tapi punya pemikiran yang dewasa. Gitu. Nah jadi itu poin plus dari gue untuk dia. Kalau punya pemikiran yang dewasa, lu bisa nasihatin gue yang tua dan lu berani nasihatin gue yang tua. Nah jadi istilahnya gue ambil poin plus di situ. Nah karena ada orang yang berani dan ada orang yang nasihat tuh lihat dari sudut pandang yang benar juga, ya udah akhirnya gue setuju. Nah kalau orang-orang bisa kayak lu lebih muda dari gue, belum tentu berani nasihatin gue kan. Makanya kok dia berani gitu, jadi satu poin plus juga buat dia. Apa karena kalian memang pasangan kali ya, makanya berani saling negor gitu juga kali. Karena di luar pasangan kadang belum tentu berani kan. Tapi dia udah negor gue dari belum pasangan loh. Oh gitu. Iya. Waktu ada hal sesuatu yang kayak kan awalnya gue sering main sama bokap dia sebenarnya. Gue sering main kesini istilahnya cuma ngobrol, kan bapaknya dia kan hamba Allah gitu loh. Jadi pendeta. Jadi kan gue konsultasi lah gitu. Istilahnya kita ngobrol-ngobrol lah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, maksudnya pelayanan. Sebenarnya gue kan terus bapaknya juga ada nasihatin gue, terus tiba-tiba juga dia ikutan nasihatin gue nih sebagai anaknya, apa dia pinjam muka bapaknya kata gitu. Tapi di luar dia ada bapaknya juga begitu. Tapi udah kepikiran loh, songong juga nih orang nasihatin gue. Enggak sih, gue dulu gak punya pemikiran gitu. Kita pure sih, maksudnya komunitas kita kan sehat ya, kita saling membangun. Dan waktu itu emang belum ada perasaan apa-apa, belum ada hubungan apa-apa, kita kayak cuman dia kan cewek nih, terus dia belum menikah. Gue kasih nasihat dong, maksudnya lu sebagai wanita, kalau lu supaya bisa cowok tertarik sama lu harusnya begini nih gitu
lebih lembut dikit gitu atau gimana. Waktu itu kayaknya apa ya? Oh iya, gue suka Tangan gue suka terlalu iseng, ringan. terlalu ringan kalau nggak Lu gitu. Itu kayak cewek dan semua cewek kayaknya. Iya, itu. Kayak misalnya, Bercanda. lu mah bro gitu kan. Iya. Bercanda main tepak aja. Main ya, tepak. kadang-kadang pun tepaknya itu bukan di lengan lagi, udah di Pipi. ya, pipi, di kepala Pedes gitu. ya. Pedes gitu. Nah, itu kan Itu gua kan nggak sederhana. bisa lihat dari itu kan sebenarnya gua kan nggak bisa lihat dari sudut pandang gua Iya. dong, maksudnya orang lain yang lihat gua. Nah, sampai sejauh itu nggak ada yang pernah ngomong sama gue di. Nah, terus yang ngomong sama gue tuh bapaknya, terus dia nambahin lagi, terus di luar dari yang ada bapaknya juga nasihatin gua. Yang lain lagi. Yang lain lagi. Nah, gue merasa itu betul. Yo, kenapa gua tangannya kayak begini ya, kan orang juga bisa sakit hati. Dia kan nggak berani ngomong. Bisa jadi ya. Contoh kalau gua keplak kepala lu lu Iya. kan nggak bisa ngomong apa, oh dia lebih tua, lu akan berpikirnya begini, lu juga akan terima aja gitu Iya, kalau gua bisa gituin. jadi, bisa jadi. Tapi Ya. lu nggak bakal ngasih tau gua kalau perbuatan Iya, gua tuh nggak iya. baik gitu. Dan gua Kadang ngasih tahu. kadang di sisi lain kita masih nganggap bercanda kali. Iya. Nganggap bercanda. Tapi kan poinnya bukan cuma soal bercanda, tapi Iya, tapi kadang kan sosok itu- dia sebagai seorang wanita itu harus bisa apa ya? Ibarat kata dia harus punya sikap di dalam pergaulan itu biar menarik gitu. Maksud gua kadang gini, maksudnya kan kadang Cialing kan pasti nepok bukan ada maksud pengen mukul kan. Di sisi lain bercanda, tapi kan Bercanda. kalau ada orang tetap aja nggak seneng kan. Gitu. Ketika lu tegur, ya lu jadi berubah juga gitu. Arahnya Gitu akan kan. jadi lebih baik. Iya. Wow, dewasa sekali pasangan ini saudara-saudara. Gue salut sama Anton sih ya, sama Anton. Karena jujur kan kita tuh kenal sebenarnya, gue lebih kenal dulu sama Cialing kan, sebelum sama Anton. Pas menikah pun gue nggak tahu siapa Anton sebenarnya. Oh, Udah terlalu dekat banget lah gitu. Iya, ya. udah deket banget. iya. Nggak kenal sebenarnya. Pokoknya nikah gue nggak tahu nih, nikah Cialing tiba-tiba sama siapa gue nggak tahu. Tapi kita yang teman-teman gaul itu rata-rata jadian loh, Di. Hah? Yang kita teman, maksudnya kita sering main bareng, sering nonton bareng. Iya. Rata-rata kita jadian. Iya. Dia doang Kejadian ada. semua yang lu doang yang kata. Karena nggak ada. Nggak ada. Karena banyakan cowoknya. Karena waktu itu kita udah selesai, Di. Udah pada jadian Oh, iya, semua. bener ya. Belum sempet. Nggak perlu kawin. Tapi banyakan cowoknya waktu itu. Sekalinya ada cewek saudara. Iya, Iya. deh. Nah jadi maksudnya kayak dari Anton sih gue salutnya, maksudnya bisa sama Cialing juga sih, dia bisa turun karena ego tuh lumayan susah sih, apalagi ngomongin umur tuh kadang-kadang kayak apa ya, kayak jadi apa ya, kayak apa ingin diri gitu, kayak pegangan diri, kayak lu tuh nggak bisa nasihatin gua. Kalau di luar kan gitu, lu lebih tua, lu ngomong apa sih gitu, kayak anak muda, Iya, kayak gitu-gitu kan. Apalagi saat menikah masih bisa saling menasihati, itu menurut gua hebat sih, keren sih maksud gua. Kalau dari sisi luar, ini kita ngomongin kedewasaan terus dari tadi. Pasti dari Anton sih. Keluarga gimana? Saudara. Biasanya kan nikah beda umur tuh saudara nih banyak Betul. Pastinya omongan nolak. itu. Pastinya Lu nolak. kenapa sih? Kan Kayak ada yang lain aja ya. umur lu masih segini gitu. Kenapa sih lu nikah sama orang yang lebih tua gitu? Pastinya nolak sih semua sih. Kalau ngomongin dari sisi keluarga, ya awalnya keluarga gue menolak pastinya. Maksudnya kasih pandangan kenapa harus yang lebih tuanya jauh banget, terus juga kan lu masih muda gitu kan. Iya. Lu bisa cari yang lebih muda Lu atau lagi kuliah bahkan. masih ada waktu lah. Banyak Kayak panjang gitu. waktu dan, dulu. dan yang waktu itu kayak orang tua gue juga ngomong, cobalah ambil waktu dulu untuk berpikir gitu kan. Dan kita lakuin juga. Dan proses lah emang panjang juga sih untuk sampai, bahkan gak usah ngomong pernikahan ya, untuk sampai gue mutusin mau pacaran Iya. sama dia aja itu panjang. Dari kita kenal nih ya, seingat gue sih sekitar 1,5 sampai 2 tahun sampai kita tuh bener-bener oke, kita komit kejadian. Oke. Deketnya itu loh. Berarti umur deketnya- 20 lah. Ya, Umur 20 kalian kayak pacaran. kenalnya kita 19 udah kenal. 19 udah kenal, kayak bukan 20 deh kita kamu jadian deh. Jadian. 19 kita udah kenal. Iya, 21. Enggak, lu nanya apanya nih jadiannya? Pacaran. Iya, awal Oh, pacaran. pacarannya ya Kan kalau lu 2014. Nikah kan umur 22. 2014 kan? Iya, 2014. 2014 pacaran resminya ya. Resminya. Aduh, capek lagi gue ngitungin, lu gak bisa pakai angka aja lah. Apa maksudnya pacarannya 2 tahun? 21. Oh, umur gue. Lu pacaran setahun berarti? Iya, setahun. Enggak, umur 20 lah. Itu kan tadi gue bilang 20. 20 kan 94. Oh iya. Pacarannya iya, benar. 2014. Iya, Lu nikah umur Tapi kan 22. kita pacaran udah di ending, Di. Udah pengen 2015. Iya, maksud gue berarti umur 20-21 pacaran, Pacaran. nikah umur 22. Iya. Nah, 1 tahun itu lu udah mulai gimana keluarga pas lu pacaran tahu? Biasanya pacaran sehat kan ngenalin ke keluarga nih. Kita
Ya kalau Oh ya, kita udah pacaran dulu baru kenalin ya. Iya, kita udah pacaran baru iya, kali. kalau nggak sehat kan cuma sampai gerbang. level serius pacaran tuh ya, nganter sampai gerbang, ruang tamu, tergantung rumahnya sih. Kalau orang kaya tuh biasanya ada ruang tamu, Ada teras, ruang tamu. ada ruang tamu, baru ruang keluarga tuh, sampai ruang makan. Kalau ruang makan udah mantep nih biasanya. Udah mantep ya. Udah mantep nih. Jadi dari sebelum pacaran, dari sebelum deket pun emang kan sering keluarga udah tahu, udah kenal. Bukan Iya, udah sering gue sering main, dia sering main ke rumah gue. sering datang ke gereja. Iya. Ini ntar Malah. judulnya kan ntar ini kayaknya nih. Teman ayahku, istriku. Iya teman. Kayak judul FTV itu mah. Teman Kalau dibilang teman ayahnya sih Enggak enggak juga. juga. Kan kenalnya di DPA. Kenal di DPA, iya benar. Ya gimana tadi? Keluarga. Oh iya, lu. keluarga. Ya waktu pacaran gitu ya. Awal pacaran kan kita emang udah tahu nih, kita pasti orang tua gue pasti bakal ngasih. Oh kalian udah punya pikiran itu ya? Pasti. Pikiran begitu. Bahkan gini. Kok kalian udah pesimis aja sih? Enggak. Bokap gue waktu itu pernah ngomong begini, gue juga belum tahu apa-apa. Dan maksudnya dia juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Dia bilang kan karena pernah sering bareng aja kan waktu itu acara DPS segala macem. Hati-hati dalam pergaulan. Bokap gue biasa lah nasihatin kan, hati-hati dalam pergaulan. Terus kalau terlalu deket juga nanti ada perasaan lo gitu. Terus kalau emang Ini konteksnya ngomongin dia. iya, ujung-ujungnya ke ke situ. Awalnya kan maksudnya ngomongin hati-hati. Iya, gue kan, pikir kan ngomongin pergaulan umum. Lama-lama maksudnya arahnya ke ini juga. Kan deket banget nih tiap Iya. hari pergi. Nanti punya perasaan lo, terus ntar deket banget lo. Terus jangan lah ya sama yang lebih tua juga gitu. Gue lupa sih kata-katanya gimana ya. Oh, sempat ngomongin. Pokoknya sempet udah ada signal lah ya, signal. Terus gue kayak masih Kayak ngebahas "Enggak lah." umurnya juga gitu kayak. Iya. Terus gue kan kayak masih nggak aja kan, orang gue juga biasa aja, gak ada perasaan apa-apa ya, jalan-jalan aja, jalan-jalan bareng kan juga nggak berdua doang, jalan kan rame-rame. Terus Sampai nonton anak juga, 3. nonton rame-rame sampai anak 3. Tapi lu jemput ke rumahnya. Nah, Iya. jadi kisahnya begini. Gara-gara- Kalau kayak kita mau ngumpul nih, lu kan mainnya ke Kelapa Gading, Iya. rumah gue di Pademangan, rumah dia di Sunter. Dulu awal-awal gue naik motor dari sini ke Kelapa Gading, dia dari Sunter ke Kelapa Gading. Terus dia ngomong lah, katanya, lu dari Pademangan ya? Iya. Mendingan kita sekalian aja satu motor ya kan, nggak usah bayar parkir 2 motor, terus duduk bisa Gitu ya? bisa dia dijemput biasa cewek kan, Iya, iya. kan lu bisa jemput Iya. gue, ya gue kan ya oke aja gitu, nggak ada masalah juga. Oh ya udahlah gue jemput gitu kan. Pinter juga lu, Ci. Finansial itu. Tapi yang bayar parkirnya gue. Bayar parkir, bayar bensin. Betul. Terus ya gue jemput. Nah disitulah kita mulai ngobrol, mulai cerita-cerita ya kan. Dia nanya, oh gue di gereja gimana, anak pendeta tuh gimana, gini. Terus gue nanya, oh lu di gereja pelayanan apa? Oh di sekolah minggu, Iya. kayak gitu-gitu. Ngomongin gereja lah ya. Iya. Jadi awalnya, tadi kembali ke ini Orang ya. tua gimana? Bokap gue Saudara. awalnya udah kasih kode gitu kan. Sampai akhirnya kita resmi udah komit gitu ya, kita mau serius jadian. Ya, ngomong lah sama bokap gue. Ya bokap gue langsung tolak mentah-mentah sih bro awal-awal. Tahap ngakunya tuh. Iya. Ngaku kalian pacaran doang. Iya, ya kita ya pokoknya begitu. Datang ke rumah, Datang ngomong nih pacar. Bokap gue langsung tolak mentah-mentah. Nolaknya gimana? Penolakannya? Bisa lah katanya. Apa ya? Iya. Kayak intinya ditolak lah. Nah, bisa lah. Dari situ udah gak ada main-main lagi ke rumah dia. Biasa itu biasa. Kalau dari tolak begitu ya. galau dulu bro, galau dulu, nangis dulu. Iya. Oh iya, ini kebalik sih posisinya ya. Biasanya kalau cowok main ke rumah cewek, kan kalau ditolak udah pasti nggak bakal pernah nganterin tuh. Kalau nganterin ke rumahnya, ini kan dia malah di rumah lu ya. Malah di rumah lu ya. Kan gue bisa main ke rumah dia juga, dia main ke rumah Iya, iya, gue. iya. Kayaknya Tapi awal ini- ngomong ke bokap gue dulu ya. Iya. Tapi ini penolakannya kan dari bokap lu kan. Nah, terus akhirnya kan waktu itu kan kita ngomong gini. Pertama ngomong ke bokap gue dulu, nanti kamu ngomong ya sama papa mama kamu juga. Jadi gantian gitu. Udah selesai dari sini terus kan agak penolakan. Terus gue bilang ya udah cobalah ngomong ke orang tua kamu gitu kan. Dia awalnya juga karena bokap gue udah nolak, dia kayak udah malas juga gitu kan. Ngapain gue ngomong lagi sama orang tua gue? Iya. Dari satu sisi dari tolak ya. Tolak gitu kan. Kalau disuruh terima gue bisa apa? Iya, makanya gue ngapain. Kalau gue pikir gini, nggak ada yang untung buat gue. Iya benar. Gue diterima, gue nggak bisa lanjutin. Iya, bener. Gue ditolak Bener, juga. bener. Ngapain gue ngomong? Gitu. Misalnya, iya kalau keluarga gue pasti iya aja kasih gitu di sisi lu kan. Iya. Tapi kalau iya aja disuruh ditolak, Iya ngapain? Pasti kan bikin gue malu juga. Gue ngudupin Iya. aja, gue nggak usah. Dan itu panjang. Prosesnya panjang. Ya, diskusi dulu ya pokoknya
butuh waktu sih, namanya sih proses ya, waktu Iya, sih. iya. Ibarat kata waktu yang meluluhkan hati orang tua gue juga sih. Iya. Tapi kalau dari keluarga lu sih endingnya gimana? Awalnya Kalau endingnya keluarga gue dari keluarga dia dulu. Keluarga dia akhirnya setuju, terus bokap dia setuju panggil gue datang, terus ngomong, terus kita pergi ke mall, pilih celana, pilih apa yang barang-barang buat nikah. Bukan dong. Dari mana dulu? Emak ketemu emak dulu. Oh iya, dari emak gua ketemu sama emaknya dia. Akhirnya begitu, maksudnya istilahnya gini loh, dari keluarga dia udah oke, cuman pengen ketemu orang tua gua dulu. Tapi awalnya keluarga lu mah udah oke aja gitu. Jadi Keluarga gua nggak oke, nggak tahu kan dia kan bapaknya suruh ngomong sama keluarga gua bilang gua pikir ngapain gua ngomong. iya. Tapi lu berarti lu nggak ada ngomong ke Nggak ada ngomong. Jadi gini Tapi bro. ngapain gua ngomong, Bi? Iya, Kan betul. tadi lu bilang kan? Iya, tapi maksud gua emang nggak ada ujung. Awalnya berarti lu nggak ada ngomong juga, langsung. Nggak ada. Jadi gini bro, proses itu kan bokap gue nolak. Terus kan pokoknya kita kayak ya udahlah kayak jalanin aja, Iya, walaupun betul. jalanin dulu aja kayak yang ibarat kata putus juga nggak rela, dilanjutin juga galau kan, tapi kita tetap posisi begitu aja. Kawin Cuman lari kan capek gini, nih. enggak. Cuman gue mikirnya begini nih, penolakan bokap gue itu kan hanya sebatas usia. Iya. Sama mungkin ya karena Iya. bokap gue udah menikah gitu kan, mungkin dia mikirin masalah seksualitas. Itu tadi tuh yang gue bilang. Iya, tadi di Suatu awal. hal yang nggak bisa gue terawang gitu kan. Kalau yang lain kan soal berantem semua orang juga semua pasangan juga pasti berantem. Iya. Soal punya anak ya semua orang ada yang ngalamin Iya. nunggu punya anak lama, ada yang gak dikasih, Langsung, ada yang langsung gitu kan. Itu gue bisa bayangin, tapi kalau seksual gue nggak bisa bayangin. Ada yang sebelum Terus kita udah dikasih. iya. Ada. Terus akhirnya gue ya udah kan kita berdoa, kita bergumul lagi segala macam gini-gini. Karena kan menurut gue yang ditolak hanya perbedaan usia. Perbedaan Tapi usia. secara prinsip, secara yang lain kan nggak ada Iya, masalah. betul. Dia bukan janda, terus bukan yang maksudnya bukan dari ibarat kata pergaulan yang Iya, negatif. bukan yang ini juga lah, pergaulannya kenal juga lah. Dikenal maksudnya sama-sama anak Tuhan, sama-sama melayani di pekerjaan itu udah jadi pendeta. Udah. Posisi udah PDP. Udah. Jadi gue mikirnya begini nih, gue nggak salah dong nyari pasangan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, betul. Karena gue anak pendeta, gue dapet yang udah pendeta gitu kan, enak dong menurut gue kan. Bokapnya takut kesaing kali ya. Bukan umur kayaknya nih awalnya nih kayaknya nih. Dan dia juga udah sering diundang pelayanan di sini Iya, gitu iya, kan, iya. sering lain bantu sekolah minggu. Awalnya bukan umur ini berarti takut kesaing. Bisa jadi ya dia. Lalu tanya dah sama bokap gue dah ya. Jemaat gue diambil nih kayaknya nih. Ntar lu tanya bokap gue di Pondok Rangon tuh. Akhirnya mungkin nyokap gue awalnya, jadi gue ceritain awalnya itu nyokap gue yang awalnya kan nyokap gue juga nasihatin dong, udahlah deh katanya sabar, kamu pikirkan dulu aja. Bokap gue kan kayak namanya ibu-ibu kan lebih berperasaan kan, dia awalnya tenangin gue dulu, maksudnya pikirin dulu segala macem. Tapi karena dia memang udah tahu gue kan, udah sering lihat gue mungkin pergi, ya udah tahu juga kali pergi sama siapa kan. Kayaknya nyokap gue lah yang ngomong, mungkin dia juga ngerti kan posisinya. Calon istri gue itu ya juga melayani Tuhan, calon hamba Tuhan. Ya nyokap gue cuma bilang gini, kalau emang kalian serius katanya, saya akan coba bantu ngomong ke bokap gitu maksudnya. Tapi maksudnya dia itu, kamu kan anak pendeta, ya harus tanya dulu, Julin mau nggak nanti melayani di gereja baru. Dan waktu itu kan di gereja tempat keluarga lu. Iya, tempat gue. Dan posisi kan waktu itu bokap nyokap gue kan udah ibarat kata di rumah kan berdua doang. Engkau gue udah nikah, udah tinggal sendiri. Jadi kalau misalnya gue menikah, nggak mungkin gue ninggalin bokap gue berdua dong, bokap nyokap gue. Jadi nyokap gue kayak bilang, kalau kamu emang mau serius mau nikah, ya, tapi kalian bantu ya, bantu di sini gitu. Terus gue cuma bilang, ya oke, gitu kan. Maksudnya nggak mungkin juga gue ninggalin bokap nyokap, tapi gue minta kita rumah tangga terpisah. Dalam artian kalau gue sih nyebutnya dapurnya pisah. Mungkin kalau orang yang udah paham hal ini, yang namanya rumah tangga itu nggak boleh tuh ibarat kata dua bahtera rumah tangga tuh di satu tempat tuh nggak bisa, bro. Pasti bentrok. Maksudnya namanya menantu sama mertua tuh pasti akan ada seleknya. Dan gue pernah dapetin poin ini dari orang juga gitu ya, ada orang kasih pandangan bagus juga. Jadi gue bilang ya udah boleh kita tinggal sama-sama dan istri gue nanti bantu gereja pelayanan di sini. Dan lagi pula kan gak ada masalah ibadah di sini sore, ibadah dia pagi, jadi bisa support. Cuman gue minta pisah dapur gitu kan. Jadi gue dikasih tempat sendiri, kamar ya sama dapur masing-masing. Berarti Cialing ada lampu hijau dari nyokap lu ya? Dari nyokap gue. Dan akhirnya ketika nyokap gue udah ngasih lampu hijau, dia bilang nanti saya akan bantu sama ngomong sama bokap. Barulah nyokap gue inisiatif ketemu sama nyokapnya dia, pengen tahu juga nih dari orang tuanya dia. Akhirnya kita atur waktu, kita janjian nyokap sama nyokap. Ya, oke. Mama tuh mama yang ngobrol. Mama tuh mama. Biasanya Kamu yang ceritain dah. Biasanya lebih ini tuh kalau udah nyokap emak ke emak tuh lebih dalam. Mungkin dia ceritain dari versi mamanya.
Ya kalau mama gue sih sebenarnya pada dasarnya nggak setuju. Kenapa lagi? Iya kan kan maksudnya gini, itu orang bener gak? Maksudnya mau sama lu gitu. Karena kan dia masih dari umurnya kan dia masih Iya, lebih iya. muda di. Beneran nggak mau sama entar apalagi hidup anak gue disia-siain lo gimana lo? Iya, bener juga. Terus gitu akhirnya Tapi gue pikir iya aja sih bakal. Oh ya enggak, anak orang gua- tua gue enggak Wah, sebenarnya. umur biasanya kan umur anak gue udah segini nih. Kalau dia mau nikahin puji Tuhan nih gitu harusnya. Enggak. Nah, kamu masih malah masih ada mikir gitu. Bokap gimana bokap? Bokap juga sebenarnya bokap akhirnya begitu dari nyokap tuh nyokap, akhirnya kan nyokap gua tuh bokap gua dipikir di kampung lu juga pernah ada kata kejadian itu, tapi katanya yang meninggal duluan suaminya malah yang sebenarnya sih sebenarnya saya nggak setuju, tapi kalau memang dari keluarga dia bisa terima gue terus si Anton dan juga Dibalikin oke, lagi. iya dibalikin, maka mama gue nanya dia lu bener gak serius, kalau bener serius ya udah gue mau oke aja gitu akhirnya dia jawab kan ya udah akhirnya dilanjutin lah sampai jenjang pernikahan. Jadi yang gue inget gini bro, waktu itu kan nyokap ketemu nyokap, terus gue nanya kan, mama kamu gimana? Responnya apa? Dia cuma bilang beneran itu anak, kan gue pernah datang ke rumah dia juga kan, cuman nggak tahu itu apa-apa, jadi nyokapnya, hah anak yang itu mau sama kamu, itu beneran nggak? Maksudnya dia tuh kayak mempertanyakan ini serius apa enggak sih gitu. Jadi Betul. waktu datang ketemu sama nyokap gue, nyokapnya dia cuma bilang ini bener anak kamu mau sama anak saya, udah itu doang. Jadi kalau dari pandangan gue sih nyokap itu kayak sebenarnya yang kayak ini kan udah gede juga, mungkin lu bisa mutusin, cuman itu kayak penasaran nih orang serius apa kagak, udah gitu doang sih. Jadi kalau menurut gue masih lebih mudah sih kalau gue menilainya. Jadi gue pikir kan anak umur gue udah umur 30-an nih, ada yang mau ngajakin nikah, gas sudah. Mungkin orang tua gue begitu di Begitu sebenarnya. juga. Makanya gue Cuman tapi Dia ada sisi penasaran khawatirnya aja juga kali. kali. iya, makanya begitu bokapnya dia suruh ngomong sama keluarga gue, kenapa gue nggak mau lakuin? Karena gue bilang dari keluarga dia Iya, sudah memutuskan nolak. enggak, gue nggak akan lanjutin lagi. Iya. Nah, menurut gue kalau emang bokap dia setuju, menurut gue lebih gampang Lebih gampang, yakin. betul. Keluarga gue lebih gampang diyakinin. Mungkin posisinya Karena posisi umur gue Iya, yang betul. lebih banyak. Mungkin kalau di posisi yang umurnya sama kan pasti kebalik biasanya. Iya. Pasti dari ceweknya nih, ceweknya kalau Orang tua udah cewek harus orang tua cewek udah dulu. oke, Iya, baru orang cowok tua. gampang. Cowok gampang. Nah, kalau gue punya perbedaan di situ. di situ ya. Iya, jadi kalau gue bilang gue merasa gue lebih gampang diyakinkan gitu. Ya udah sampai so far ya sampai sejauh ini ya puji Tuhan lah udah berjalan dengan baik. 5 tahun 5 Ya pernikahan. tahun depan kita udah jalan 6 tahun. 6 tahun pernikahan. Kalau yang kalian dengar julid-julid saudara ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. So far sih enggak ya. Gue tahu pasti prinsip kalian tadi di awal juga udah ngomong kan yang ngejalanin kalian gitu. Tapi kan biasanya adalah omongan kayak gitu. Ngapain Saudara sih? pernah sih nasihatin gue. Udah nikah? Sebelum nikah. Sebelum. Kalau udah, nah itu justru sebelum nikah itu Banyak banyak nasihatnya. nasihatnya, banyak orang yang kayak kalau yakin, Iya, tuh lu iya. yakin. Tapi setelah nikah mereka juga udah nggak pernah mempertanyakan gimana kamu beda usia, nggak ada. Nggak ada. Pokoknya ya kayak ini istri gue, ini gue udah gitu. Iya. Kalau Paling sebelum- cuman kayak orang kayak ketemu kan, kayak yang pengen bertanya mungkin dia malu. Iya. Iya ini istri saya, langsung aja kita gas gitu Iya. kan. Sebelum dia bertanya ini istri Oh saya. iya, dia kalau gua bawa pelayanan dia biasanya gua bawa dia pelayanan, Iya, biasanya iya. gua yang undang pelayanan. Jadi suami gua bilang, pertama kan gua bilang, "Nih kenalin nih gitu." Oh, karena pernah di ngomong ini anak kamu gitu. Karena muka dia kan juga masih begini Iya. kan. Nah, dia akhirnya bilang sama gua, kalau kamu kenali saya langsung aja bilang saya suami kamu gitu. Oh ya benar. Jadi besok-besok kalau gua bawa dia pelayanan gua langsung kenalin, "Ini suami saya." Sebelum orang bertanya, kita Sebelum harus kasih tahu bertanya, dulu, kita harus bro. kasih tahu dulu. Jadi supaya dia jangan salah ngomong gitu ya. Jadi kayak gua ke sekolah, kalau di sekolahan kan juga udah pada tahu, maksudnya sekolahnya Carly sama tempat kerja gua juga pada tahu. Iya. Langsung gua kenalin aja, ini suami saya gitu. Jadi oh masih muda ya suaminya. Iya, kita memang punya perbedaan usia gitu. Jadi langsung aja udah kita akui karena udah kedepannya sini gua kayaknya udah ini udah Biasa aja. Udah biasa aja gua ngejalaninnya. Udah bodo amat lah ya kayaknya. Paling yang lucu tuh kalau ke mall kan mbak-mbaknya bingung mau manggil ini Iya, adek, apa? dek, emasnya, Iya. suaminya apa anaknya. Terus besok-besok kalau keluar pakai baju couple, suami istri. Iya. Tahu di suaminya ini. Iya, udah gitu. Tapi kan kalau sekarang udah bawa anak udah beda di. Karena Iya. kan dia pasti panggil kita mami, daddy gitu. Jadi udah tahu ini suaminya tuh. Gitu. Iya. Tapi kan gue kalau bawa anak-anak, pacar gue ada pacar gue juga kayaknya orang bilang kayak belum tentu belum nikah deh mereka gitu kayaknya. Iya. Kan bisa aja. Iya, bisa. Ponakan kan. Jadi kalau sekarang nih kita kemana-mana udah pasti kita bawa anak kita. Iyalah. Gitu. Dia pernah juga ada yang nyangka gua anak pertama, anaknya anak kedua. Iya, kan usianya beda jauh banget gitu. Tapi waktu Oh, itu iya. dia belum tahu. Dia kan karena baru lihat Muka dia gua sama. emang Iya sih. baby face juga. Iya. Dia kan Iya pernah sih. bawa anak-anak gue.
baru dia misalnya ketemu contoh lah, kita mungkin belanja apalah di sekolah Iya. baru Dia dia gitu. sama anak gue ngambil barang Iya. ketinggalan gitu. Ah. Dia pikir kakak adik beda amat, terus dia datang lah gue, dia pikir kan gue yang bayar gue apa, dia nanya Emaknya. sama gue gitu, dia pikir gue emaknya. Enggak, dia suami saya, anak saya, begitu aja langsung. Biarin aja dia yang bingung. Justru kan Di kalau udah kayak gitu, yang banyak penasaran justru orang yang Iya. melihat itu. Kalau kita mah udah biasa aja karena kita udah jalan betul, 5 betul. tahun. Iya, Rek. Tapi jadi ada orang yang langsung nanya, ada orang yang kayak Iya, akhirnya pasti lah. kayak ini aja, Nggak enak. diem aja. Di Indonesia kan sistem gak enakannya tinggi. Iya. Tapi ada loh yang langsung, misalnya kita beli baju, oh ini buat ini ini kakaknya atau ini anaknya apa suaminya ya, Iya. langsung nanya. Iya. Dia tuh the point, berarti maksudnya dia berani juga untuk langsung mempertanyakan biar dia nggak salah kali ya. Ini Iya. suaminya atau anaknya atau gimana? Dipikir- Nggak apa-apa gitu. Dipikir sugar mami kali lu. Gimana? Sugar daddy ini sugar mami. mami. Ini belanjain gesekin ya kan. Nah, mungkin ada teman-teman yang nonton, kalau ada misalnya mungkin nggak sejauh kalian lah 15 tahun gitu. Bagaimana akhirnya cara kalian meyakinkan keluarga? Tapi kalau ngomong kita nggak beda 9 tahun, di teman kampus kita beda 9 tahun. Iya. Kali kan 15. Iya. Ada lagi yang lebih keren, temen gue beda 20. Beneran. Nah, nggak bohong. iya maksudnya kalau ada yang nonton nih mungkin lagi galau atau lagi ada penolakan sama keluarganya karena ceweknya lebih tua gitu. Untuk kalian sendiri meyakinkan akhirnya bahwa lu lah terutama untuk meyakininnya gimana? Mungkin orang hubungan tua. mereka gitu. Yakinin mereka ke orang tua. Contohnya dari kalian aja, dari experience kalian, bagaimana cara kalian meyakinkan orang tua? Karena gini ya, kalau misalnya kita ngomongin perbedaan usia doang, ya menurut gua sih konteksnya luas. Tapi kan penolakan lu kan di umur di awal juga. Jadi untuk meyakinkan orang tua lu kayak ini bener lo pasangan, gue bener lo milih dia bukan cuma usia atau Kayak gini gimana ya. gitu. Oke, gue ngomongin konteks yang pertama, yang pasti gue memilih itu kan berdasarkan kriteria gue. Kriteria gue yang prinsip itu, yang lain-lain itu kan nggak melanggar gitu ya. Contoh, gue mau nyari yang seiman, masuk gitu Masuk. kan. Gue mau nyari yang punya prinsip pelayanan tuh sama gitu kan. Ibarat kata pandangan dia terhadap pelayanan ke gereja itu bagaimana, itu sama, udah sefrekuensi. Jadi itu menurut gue suatu hal yang lebih penting ketimbang usia doang ya. Iya, Jangan sampai usia seumuran, usia budaya di bawahnya. Nah iya. Tapi Lu ada ini nggak iya, sempat ada ngobrol sama bokap nggak akhirnya karena udah ditolak akhirnya lu ngobrol gitu bahwa gue serius lu sama dia walaupun umurnya jauh gitu loh. Meyakininnya. nggak sampai hati ke hati sih ya, tapi maksudnya mungkin kayak tadi gue bilang ya, dari nyokap paham sih, maksudnya dia kan udah pendeta juga gitu kan. Jadi keyakinannya adalah dia akan bantu gue, bener-bener bantu gue di sini gitu, di gereja ini gitu kan, bantuin bokap juga gitu kan. Sampai akhirnya bokap bilang iya deh gitu, nggak apa-apa kalian nikah gitu. Iya, dan akhirnya ya puji Tuhan ya, akhirnya bokap gue setuju gitu kan, sampai persiapan segala macem akhirnya kita pergi bareng. Itu sih menurut gue momen yang paling momen paling indah dan momen-momen yang berharga di deket-deket akhir hidup bokap gue. Kenapa? Karena waktu itu gue jalan kan, beliin bokap gue baju, beliin bokap gue celana gitu buat pernikahan gue. Dan akhirnya Tuhan panggil bokap gue itu 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan sebelum gue menikah. sebelum kalian Gue nikah 16 September, bokap gue meninggal 27 Agustus. Berarti nggak sampai 1 bulan. Itu bener-bener tinggal lihat pernikahan gue doang. Dan akhirnya celana yang gue beliin buat dia di dalam dan peti gitu kan. Malah selatnya udah sempat dipotong lagi. Ya karena karena kepanjangan. Jadi kan. ya maksudnya puji Tuhannya bokap gue udah setuju gitu ya. Maksudnya udah merestui gue, udah memberkati gue. Memberkatinya dalam arti dia bahkan bokap gue yang sempat ngasih bimbingan pranikah. Jadi memang waktu itu yang memberkati adalah sahabatnya. Bahkan orang yang memberkati bokap gue namanya Pak Pendeta Thomas Bimo. Almarhum juga. Almarhum juga. Pak Pendeta Thomas Bimo, bokap gue bilang nih, sesi kesekian saya yang bawain, nanti sesi berikutnya sama Pak Thomas Bimo yang akan memberkati kalian. Udah, jadi bokap gue udah sempet kasih bimbingan pranikah ke gue berdua juga. Jadi bokap gue kayak ibarat kata udah apa sih namanya, ngasih tongkat estafetnya ke Pak Thomas Bimo, dia pergi, Pak Thomas Bimo yang memberkati kita berdua gitu kan. Bahkan kita sempet galau kan, ini lanjutkan nih Pak Thomas Bimo yang sampaikan bahwa kita di dalam kekristenan tidak punya kepercayaan yang bagaimana selama tidak ada masalah kita lanjut gitu. Ya udah, kita langsung juga karena Pak Pendeta Thomas Bimo udah sarankan kita, maksudnya udah kasih masukan pandangannya, dia lanjut, nggak ada masalah, keluarga juga nggak ada masalah, udah kita lanjut. Iya. Undangan udah disebar. Tapi waktu itu kita belum nyebar undangan, waktu si bokap udah dicetak. udah cetak, cuma tinggal sebar doang di. Jadi akhirnya kita kasih lambang almarhum itu kan yang tanda Iya, salib. Itu pakai tangan. Pakai pulpen akhirnya, udah dicetak, jadi udah tinggal bagiin doang. Nah kalau Cialing gimana sih?
ketika ada penolakan akhirnya iya, itu sebenarnya rada susah sih, dia nunggu kabar dari keluarga lu juga sih ya. Tapi kalau gue dibilang dari penolakan akhirnya jadi iya, justru gue malah seneng sih. Cuman gue abis itu seneng dan bingung. Gue gimana ngomong sama bokap nyokap gue gitu, stres juga. Lu ngomongnya gimana? Akhirnya gue ngomong, mak, tahu kan nih orang yang biasa tadi itu, dia mau sama aku gitu. Dia bingung kata gitu, bener ini diajak ketemu sama mamanya gitu. Dari situlah akhirnya ngomong. Lu ada proses ngeyakinin nggak bahwa bener nih Pak, kayaknya Anton serius. Justru mama gue yang nanya sama dia, lu bener gak serius? Kalau emang anak gue udah mau ya udahlah. Berarti kan mereka ngomong sama lu bro. Ngomong sama dia kan? Berarti bokap nyokap dia itu nggak terlalu yang nolak banget sih bro. Ya, Cuma pastilah. hanya ingin memastikan aja. Ingin memastikan aja. Iya, maksud gua berarti kan orang tua lu ngomong sama dia dong. Iya. Nah, gua pengen nanya tuh bagaimana lu meyakinkan orang tua lu sendiri, orang tuanya dia bahwa lu tuh serius walaupun umurnya beda gitu. Dan ya maksudnya begini ya, mungkin kan kita mau share ke orang-orang Iya. yang ini ya. Kalau menurut gue sih ya kebetulan orang tua kita bukan orang tua yang kayak Kolot, kolot banget gitu ya, kaku banget gitu. Memang hanya sebatas memberikan nasihat dari orang tua gitu kan. Kalau bisa cari yang jangan jauh lah gitu kan. Tapi ketika kita sudah mengajukan gitu kan, udah ngajuin proposal gitu kan, ya mereka sih kayak fine aja, terima aja. Cara ngatasin penolakan ya nyokap dia kan nanya, kamu serius sama anak saya? Gue jawab iya. Udah. Nah, terus dari nyokap gue sendiri juga maksudnya dia meyakinkan gue, ya udah nanti kan juga lu yang menjalani kehidupan lu, kalau emang lu mau menjalankan ya sudahlah, nyokap gue juga lepas aja gitu. Nyokap lu asik sih berarti. Enggak, mungkin nyokap gue juga udah menanti terlalu lama gitu. Iya. Mungkin lo ngebayangin kayak gini kali, orang-orang tua tuh yang kayak kamu mau sama dia, gak usah kamu pulang ke rumah gitu ya. Bayangan lo ngebayangin gitu kali. Enggak. Bayangan gua tuh kan karena ada penolakan karena umur, lu ngeyakinin kayak mungkin udah lu jelasin juga, tapi mungkin lu ada penolakan kayak enggak kok, ini kan nikah bukan soal masalah umur, masalah apa gitu. Oh iya, gue sempat ngomong gitu juga sama Iya. nyokap gue. Gue sempat kadang ngomong dalam konteks yang lebih santai lagi gitu ya. Ya ini kan juga bukan permasalahan lagi pula. Aku yang menjalankan gitu, terus segala macam. Tapi kedepannya ini maksudnya gue nggak yakinin hal itu aja. Ya maksudnya yang standar lah, yang biasa orang-orang hadapi. Ya mungkin seperti yang muncul di dalam pertanyaan lu ya. Itu gue yakinin orang tua. Nah dia Antonnya soalnya ini di posisi Anton untuk meyakinkan orang tuanya kan, sama orang tua lu bahwa Kalau ke orang tua sih nggak terlalu gimana, cuman pas pertemuan itu aja sih. Kalau ke nyokap gue ya paling ngomong dari hati. bokap lu pas bilang iya akhirnya. Tadi kan awalnya nolak soal umur. Akhirnya emang iya dari kan? nyokap. Oh berarti nyokap melulukan. Nyokap bantu melulukan ya. Jadi ya Nyokap lu support juga untung. Kalau nggak support nggak jadi lu juga. Bokapnya itu kayak udah mempersiapkan segala sesuatunya. Maksudnya dia sampai kita ajak dia beli baju itu dia senang banget loh. Dia bilang, dia ngomong sama gue nih katanya, Om nih kesepian di rumah, nggak ada yang ngajak jalan-jalan, tuh kamu ngajak jalan-jalan. Terus dia pas gue pengen pulang gitu kan, kita naik Grab, kalau dia apa yang ngucapin thank you sama gue. Nah mungkin itu sebenarnya udah kayak, sebenarnya kalau kita orang Kristen, mungkin kalau gue nggak pengen nikah, mungkin kita punya friend itu Ben nih. Pas aku suaranya baik banget, tapi karena gue pengen nikah, gue juga seneng gitu terimanya. Tapi nggak taunya itu udah pengen ending dari kehidupan dia. Tapi akhirnya udah kayak gitu, sesudah dia meninggal kita kan sempat bingung kan. Ya kuncinya itu ya dari Pak Thomas Bimo. Thomas Bimo itu yang akhirnya udah dia bokap yang cariin siapa pendeta yang akan memberkati. Ya kunci Pak Thomas Bimo, dia ngomong langsung di ibadah penghiburan, dia ngomong pernikahan duka pernikahan bisa dilanjutkan. Kayak ini ya, kayak berarti bokap lu kayak udah punya feeling juga ya. Persiapkan jalan. Nah ketika ada juga gitu, bukan dia doang. Ketika ada pendeta yang ngomong gini, pernikahan tetap bisa dilanjutkan. Ya orang-orang yang hadir itu kan ada emak gue, ada saudara-saudara dia. Lu mau ngomong apa lu? Ini yang ngomong udah pendeta yang ngomong kayak gitu. Terus dia bilang tetap bisa dilanjutkan. Ya udah, mungkin itu sebenarnya gue sih bersyukur banget. Waktu itu gue sempat galau juga. Sebenarnya kunci yang paling penyelamat gue ibaratnya kalau guardian angel gue itu ya si Pak Thomas Bimo itu. Gitu. Jadi dia menjawab kegalauan kita semua lah. Mungkin dia juga paham kali, wah ini mungkin anak-anaknya bingung. Maksudnya gue berdua bingung. Dia langsung kayak nggak ada yang minta dia ngomong kan? Nggak minta ngomong, dia langsung sendiri. Inisiatif sambutannya atau apa ya? Dia kasih sampaikan, iya saya diberikan mandat oleh almarhum untuk memberkati dan pernikahan mereka sebentar lagi gitu kan. Dan saya sebagai pendeta yang memberkati mereka menyatakan ya maksudnya tetap bisa dilanjutkan, tidak ada masalah secara kekristenan, karena kan dia juga pendeta yang dihormati gitu di GBI itu, dia dihormati. Ada ini berarti termasuk dosen juga dia. Bokap lu ada main belakang berarti sama ngobrol tentang kalian berarti. Nah
dari situ tuh rame kan kita belum bagi undangan, sampai orangnya nggak dibagi undangan tuh datang jadinya. Karena diomongin di rumah duka. Di rumah duka. Nah si rumah duka bokapnya kader juga banyak. Iya. Ya, Ya bokap lu pendeta, ya wajar yang datang banyak. Gitu. Udah gitu diomongin di rumah duka. Ngomongnya di rumah duka, rame lah sudah. Gitu lagi. Kalau teman-teman misalnya ada yang sama kayak kalian kasusnya, mungkin ceweknya lebih tua juga, gimana caranya untuk supaya mereka tetap yakin gitu? Sebenarnya sih ada juga teman kita yang beda usia juga gitu, maksudnya tetap yakin. Kalau kita sih welcome ya, maksudnya orang mau datang sama kita ngomong. Tapi gue merasa gini loh Di, kalau orang lain sekarang ini mungkin ada yang beda 10 tahun, 20 tahun, tapi secara face dia tuh nggak kelihatan Di. Makanya si cowok itu nggak tahu nih cewek beda usia, makanya dia pas udah tahu udah cekrok, udah jatuh cinta, baru gue tahu ternyata dia usia lebih tua daripada gue. Nah mungkin pas di saat dia bagaimana mau ngelanjutinnya, gue cuma mau yakinin gini, sebenarnya ya itu tadi yang seperti suami gue bilang, kalau memang permasalahan utamanya itu adalah usia. Tapi yang lain-lain itu sesuai dengan kriteria lu, ya lu harus abaikan satu itu. Jadi kalau lu cari pasangan hidup kan kita punya kriteria kan ya. Jadi bisa ada yang negotiable dengan unnegotiable. Iya. Jadi kalau misalnya lu pengen punya pasangan, contohnya dari suku yang sama Batak, tiba-tiba yang datang Cina, Cina aja lah, biar kayak anak tiga itu. Nah, misalnya datang dari suku Chinese. Nah sebenarnya kan itu cuman kriteria lu tulis memang dari suku yang sama Batak, tapi ternyata yang datang ke tempat lu ini adalah orang Chinese, lu masih bisa negotiable kan atas kriteria yang ini. Ya udah lu ignorekan hal itu. Berarti kita bisa melihat kalau misalnya kita punya pasangan yang berbeda, kita lihat yang bisa dinegosiasiin itu sebenarnya masih bisa nggak dinegosiasiin gitu kan. Kalau lebih banyak yang masih bisa kalau cuma dikit yang bisa dinegosiasiin harusnya bisa ya. Iya. Nah ada hal yang lu nggak bisa negosiable. Iya. Seiman itu nggak bisa negosiable. Iya. Terus kriteria yang lu nggak bisa negosiable lu pantekin gitu jadi poin penting ketiga di atas lo. Tapi kalau misalnya di sisi lain yang sukunya lah, tinggi badan lah, apa itu kan kulit, warna, apa segala macam. Itu negotiable. Itu negotiable. Jangan sampai gini loh. Udah dapat pasangan tuh kriterianya yang prinsipalnya tuh ya yang unnegotiable tuh udah bagus banget, dia seiman, prinsipnya sama, cuman gara-gara tapi dia pendek nih segini gue gitu. Malu gue nggak mau. Lu menghilangkan kesempatan lu untuk dapat pasangan lu yang emang udah sepadan gitu ya. Karena kan kita bukan berbicara sempurna, kita dapetin yang sepadan, yang satu frekuensi, yang ngomong nyambung. Ya jangan karena semuanya udah oke, cuman karena. Tapi jangan dibalik bro. Apa? Yang bisa negotiable nih ya. Jadi ya misalnya dibalik yang unnegosiable jadi dia kompromi. Misalnya dia cakep gitu kan, punya Ferrari gitu kan, tapi dia nggak takut akan Tuhan, akhirnya lu negotiable. Gua rasa yang negotiable tuh yang kelihatan kali. Ya bisa. Biasanya paling umum harusnya yang kelihatan itu yang fisik lah. Ya secara fisik. Masa lu udah perfect secara sikap dan lain-lain cuman gara-gara kelingking yang nggak ada nikahin kan? Iya. Nah kayak temen gua kan cuman akhirnya dia dapat cowoknya cukup baik, terus orang bertanggung jawab, cuman beda tinggi badan segini doang. Nggak jadi gitu. Nggak, terus gua bilang itu lu nggak bisa lepas itu. Gua bilang karena itu tinggi badan itu negotiable. Jadi jangan lu karena lihat hal itu, gua bilang. Makanya gue juga sekarang kalau ditanya kriteria lu, maksudnya secara fisik cewek apa, kayaknya susah deh. Karena kalau udah ngobrol nyaman, nyambung, udah nggak akan pandang fisik. Udah susah sih, nggak bakal kepandang. Iya. Itu fisik ya, apalagi dengan perbedaan usia. Memang kalau lu pengen cari, ya kembali kepada personal masing-masing. Kalau lu merasa berpikir gini nih, kalau cewek lu lebih muda daripada lu dia nggak dewasa, atau kalau lebih tua lu masih bisa toleransi sekitar 1 atau 2 tahun ya mesti oke. Kalau secara psikologis sih kayaknya mentok sampai di 2 tahun sih sebenarnya. Itu masih bisa di negotiable, masih bisa diterima. Tapi kalau emang lu dari lu nggak nyaman apa segala macam dan lu lihat sisi-sisi yang lain enggak, kan nanti yang ngejalanin juga lu. Iya betul. Iya, tapi kalau lu bisanya punya hal itu yang pengen lu bikin lu jadi bingung, lu galau pengen ngapain ya, kalau kita sih open door aja, maksudnya kalau ngomong. Di Kristen juga makanya bagusnya di Kristen sebelum nikah ada konselingnya gitu. Iya. Jadi banyak yang bisa ditanyain, banyak yang didiskusiin kan. Jadi yang tadinya ragu bisa jadi makin yakin ketika ada sesi konseling sebelum nikah kan. Oke kalau gitu. Udah 1 jam kita ngobrol bareng. Thank you untuk cerita-ceritanya Anton dan Cialing. Semoga dari cerita ini ada pesan, ada nilai yang bisa diambil, atau teman-teman yang lagi sedang mengalaminya
bisa tercerahkan juga. Kalau mau nanya-nanya Boleh nanti gua taruh link Instagram mereka di bawah, bisa di DM pengalaman mereka. Gak usah malu lah, kita juga dulu ngerasain kok di saat kita bingung, kita mau cerita sama siapa ya, kita juga butuh. Iya. Kalau mau cerita-cerita pengalaman gimana sih cara mereka mengatasi usia perbedaan usianya, bisa DM mereka aja. Ntar gue tulis Instagramnya di bawah di link deskripsinya. Link description ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita bertiga pamit. Bye. Bye.